Yo guys, balik lagi bareng gue. Kali ini kita bahas friendly match Timnas Indonesia lawan Lebanon di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Suasana stadion pecah banget, full house, koreo keren, can non-stop, semua vibes udah perfect buat jadi malam pesta bola. Tapi ternyata hasil akhir ya, flat, skor 0-0 alias kacamata. Kalau lo lihat angka doang, mungkin kelihatannya biasa aja. Tapi kalau lo nonton full match, ada banyak catatan menarik yang harus dibahas. Pertama, soal penguasaan bola. Indonesia literally nguasain hampir 80% possession. Gila kan? Lebanon bener-bener milih buat parkir bus, numpuk pemain di belakang. Bola jarang banget bisa mereka kuasain lama. Belum lagi drama gelut, drama ulur waktu khas Timur Tengah. Bikin kita yang nonton kayak mau ambil sendal buat jitak pemain Lebanon yang penuh drama. Dari sisi kontrol game, Indonesia superior banget. Passing dari belakang ke tengah rapi, sayap kanan kiri hidup, kombinasi cakep. Intinya, secara struktur permainan, Garuda benar-benar jadi bos di lapangan. Tapi nih, fakta yang bikin frustrasi, zero shot on target. 0, kosong. Dari total 10 attempts, gak ada satu pun yang bikin kiper Lebanon kotor sarung tangannya. Semua tembakan melayang, melebar, atau mental telah pemain lawan. Jadi gimana mau cetak gol kalau nendang ke arah gawang aja gak bisa? Ini jadi ironis banget. Lo bayangin deh, lo main futsal, bola lo pegang 80% waktu. Tapi dari 10 kali nendang, gak ada yang kena target. Itu tuh rasanya kayak lo udah setup pesta, udah undang crowd, udah ada DJ, udah pasang sound system, tapi gak ada musik yang diputer. Nah, di sini muncul pertanyaan penting. Sebenarnya apa yang hilang dari permainan Indonesia kemarin? Banyak fans langsung nyebut satu nama, Pratama Arhan. Oke, gue tahu sekarang kita punya banyak opsi di posisi bek kiri. Ada Nathan Chiu Aon yang elegan, bisa jadi DM atau LB passingnya rapi. Ada Calvin Verdonk yang natural left back, modern style, crossingnya oke. Ada Dian Jens, pemain yang stabil di setiap dipercaya. Dan ada Shane Patinama dengan power dan fisik kuat. Semua punya kualitas, tapi jujur aja gak ada satupun dari mereka yang punya senjata spesial kayak Arhan. Lo masih ingat kan momen-momen Arhan dulu? Di Piala AFF, di kualifikasi Piala Asia, bahkan di klub, lemparan jauhnya tuh jadi senjata rahasia. Literally kayak corner kick tambahan. Bahkan kadang lebih bahaya. Bola dilempar lurus, mendarat di kotak penalti, bikin chaos, bikin kiper salah timing, bikin bek lawan bingung, dan striker tinggal nyundul. Nah, coba bayangin match lawan Lebanon kemarin. Kita dominasi possession, build up rapi, tapi buntu di depan. Semua crossing kebaca, semua kombinasi ketutup. Kalau ada Arhan, tiap kali dapat throwing dekat kotak penalti, itu langsung berubah jadi set piece. Bisa jadi peluang emas, bisa jadi gol. Arhan itu kayak puzzle yang hilang. Ibarat lo punya gambar gede yang hampir lengkap, tapi satu potongannya nggak ada. Hasilnya, gambarnya nggak pernah utuh. Dominasi kita jadi meaningless tanpa ada direct threat. Dan jangan lupa, Arhan tuh bawa vibe juga. Lo tahu kan, tiap dia maju ambil throw-in, kamera langsung fokus, stadion langsung berdiri, ada ekspektasi gede kayak, oke, something's gonna happen. Itu hype yang gak ada kemarin. Stadion kayak nunggu sesuatu, tapi gak pernah datang. Di babak kedua, Kluivert coba variasi. Masukin Marcelino, Tom Hay, kasih debut ke Adrian Wibowo. Serangan kelihatan lebih fresh, tapi hasilnya tetap sama. Peluang datang, tapi finishing nggak pernah jadi gol. Padahal dari sisi XG, Indonesia masih unggul. Tapi balik lagi, kalau eksekusi 0, angka itu nggak ada artinya. So ya, lesson learned, Indonesia udah nunjukin bahwa kita bisa jadi tim yang dominan. Kita bisa kontrol lawan, bahkan sampai bikin Lebanon nggak bisa napas. Tapi sepak bola nggak berhenti di possession. Harus ada gol, harus ada eksekusi. Dan kadang,
hal sederhana kayak lemparan jauh Arhan bisa jadi pembeda. Closing statement gue simple. Ini friendly, bukan akhir dunia. Justru ini tempat buat evaluasi. Patrick Kluivert pasti udah catat kelemahan malam itu. PR kita jelas, tajamin finishing, punya variasi serangan, dan jangan sampai kehilangan senjata kecil yang bisa jadi besar. Football bukan cuma soal hasil. It's about vibes, about growth, about finding the missing puzzle. Dan malam lawan Lebanon ini jadi reminder kalau sometimes detail kecil bisa jadi kunci besar. So, yeah, that's it guys. Indonesia nggak menang, tapi kita dapat pelajaran penting. Sampai ketemu di laga selanjutnya, dan seperti biasa, football is not just a game, inilah sepak bola, and this is Love Football.